Selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di ibadah online PAM GKI Bethlehem Kuala Kencana. Meskipun pada malam hari ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah pada malam hari ini. Untuk memulai ibadah kita di malam hari ini, saya mengundang teman-teman sekalian bangkit berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani 2 ayatnya yang pertama dan kedua. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Ibadah persekutuan anggota muda pada malam hari ini kami alaskan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman sekalian dipersilakan duduk kembali. Baik, kita akan bermazmur. Saya mengajak kita buka dari kitab Mazmur pasal 148, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan perikop dan teman-teman akan menyimaknya sekalian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah. Maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit,
pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Untuk mengaminkan mazmur pujian kita, sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan. Saya mengajak kita buka dari nyanyian rohani 133 ayatnya yang pertama dan kedua, Jiwa Puji Raja Sorga. Jiwa puji Raja Sorga, bawa persembahanmu. Engkau ditebusnya juga sampai hidupmu sembuh. Puji Raja, Tuhan Juru Selamatmu. Ia yang mendengar doa dari dalam tindihan, di kesukaran semua diberinya sokongan. Puji Raja yang memberi pertolongan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya apa yang kami kumpulkan ini Tuhan dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini, bahkan di seluruh tanah Papua Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kau juga memberkati tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk menyambut pelayanan firman kita, saya mengajak teman-teman buka dari nyanyian rohani 77, ayatnya yang pertama dan kedua, Ku percaya Allah Bapa. Percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar. Hari langit, laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh. Karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Shalom, selamat malam Sobat Pele yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua pasti dalam pemeliharaan Tuhan. Sobat Pele yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ibadah malam ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari
kitab 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-40 dengan tema Roh Kudus menuntun seseorang bertindak sopan dan teratur dalam ibadah. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, saya undang kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa. Terpuji kekal Engkau Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kesempatan beribadah kembali di malam hari ini bersama-sama dengan persekutuan anggota muda, Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kami tetap mengucap syukur walaupun ibadah masih kami lakukan secara live streaming dan di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersemangat untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini Tuhan, bersama dengan persekutuan anggota muda di malam hari ini, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, dan biarlah Allah Roh Kudus menuntun setiap kami untuk memahami kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami siap sambut kebenaran firman di malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik, pembacaan firman Tuhan malam hari ini terangkat dari 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40 akan saya bacakan dengan judul perikop peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi, bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajalah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia roh, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Shalom. Selamat malam Sobat Pele yang Tuhan Yesus kasihi. Segala hormat dan pujian
kita naikkan kepada Bapa dalam surga, karena kita masih bersekutu malam ini, walaupun kita masih tetap ibadah dari rumah masing-masing, masih secara online, tapi situasi saat ini tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah. Sobat Pele yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pelayanan persekutuan anggota muda, kita terdiri dari berbagai macam urusan. Ada urusan kerohanian, ada urusan diakonia, ada urusan kesenian dan olahraga, ada urusan usaha dana, dan ada juga urusan pendidikan dan sebagainya. Dalam menjalankan pekerjaan pelayanan ini, kita melakukan bagian kita masing-masing sesuai dengan arahan dan ketentuan yang ada. Apa yang akan terjadi jika kita melakukannya seenak kita dan tidak sesuai arahan atau ketentuan yang ada? Pekerjaan pelayanan ini akan timpang tindih, atau mungkin amburadul, atau mungkin malah macet. Hal yang sama juga dapat terjadi dalam ibadah. Jika ibadah itu tidak berlangsung berdasarkan aturan dan kesopanan yang jelas, maka akan menimbulkan kekacauan dan tidak dapat kita nikmati dan tidak menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sobat Pele yang Tuhan Yesus kasihi, Korintus merupakan kota pelabuhan dan letaknya yang strategis, maka datanglah bermacam-macam orang dari berbagai suku, bangsa ke kota itu. Inilah yang menyebabkan penduduknya pun bercampur baur. Tidak heran kalau di kota ini tumbuh subur berbagai aliran filsafat dan agama, serta timbulnya berbagai macam persoalan di saat itu. Bacaan firman Tuhan buat kita malam ini adalah surat Paulus buat jemaat di Korintus untuk mengingatkan mereka akan beberapa persoalan yang dihadapi jemaat. Salah satunya di mana masalah dalam pertemuan ibadah jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus dengan karunia-karunia yang dimiliki oleh pelayan dan jemaat, mereka menggunakannya tanpa ada aturan dan kesopanan yang baik. Padahal Roh Kudus menuntun umat bekerja secara sopan dan teratur. Sobat Pele yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat ke-26 sampai ayat ke-29, ini Paulus mengingatkan jika berkumpul, tiap jemaat harus mempersembahkan karunia yang dipunyai untuk membangun, bukan malah untuk memegahkan diri dan menjadi kesombongan rohani. Hal seperti ini tentulah tidak mendatangkan berkat atau untuk jemaat, karena inti dari peribadatan adalah untuk menyembah Allah dan mempersembahkan yang terbaik untuknya. Ayat 30 sampai 33, jemaat diajarkan untuk tertib, memberi kesempatan kepada yang lain dengan karunia yang mereka punya untuk menyatakannya. Jelas dalam ayat 30, tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab pada ayat ke-33 juga menjelaskan bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ayat 34 sampai 36 bukan bermaksud untuk melarang para wanita untuk berbicara. Karena kenyataannya sampai saat ini Tuhan juga banyak memberi karunia dan rohnya pada wanita-wanita yang dipilihnya untuk memimpin peribadatan. Ayat ini lebih mengacu pada latar belakang atau situasi Korintus saat itu yang banyak dengan persoalan. Ayat 30 sampai ayatnya yang ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40, jika kita menerima karunia roh, kita harus sadar itu adalah perintah Tuhan. Maka kita pun patut mempergunakan karunia itu dengan baik dan benar. Kalaupun kita diberi karunia untuk bernubuat, biarlah dalam tuntunan Roh Kudus. Sebab segala sesuatu yang ada adalah pekerjaan Roh Kudus, pasti sopan dan teratur. Sobat Pele yang Tuhan Yesus kasihi, persekutuan kita atau ibadah kita ini tujuannya bukan hanya soal menyanyi, bermazmur,
bersaksi atau memberitakan kebaikan Tuhan, memberi persembahan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi ibadah juga bertujuan untuk saling membangun, menguatkan, memberkati sesama kita. Yang selalu perlu kita pahami adalah bahwa ibadah ditujukan kepada Allah untuk memuliakan dan menyukakan Dia, bukan hanya untuk kita. Kita perlu memperhatikan kesiapan kita saat beribadah. Dengan demikian, yang perlu kita perhatikan saat beribadah tidak lepas dari pribadi kita. Bagaimana kita menyiapkan waktu, hati, dan tubuh kita untuk beribadah dan siap melakukan peribadatan dengan tulus. Bagaimana kita berpakaian sopan saat datang ke peribadatan, berpakaian bersih, rapi, dan sopan. Untuk teman-teman wanita, berdandan dengan pantas, sopan, dan sederhana, dan tidak berlebihan, seperti yang terdapat pada 1 Timotius 2 ayat 9-10. Bagaimana kita bersikap saat ibadah sedang berlangsung, memfokuskan perhatian dan pikiran kita pada jalannya ibadah atau pemimpin liturgi dan pelayan firman. Dengan demikian, kita tidak malah membuat percakapan sendiri atau mengganggu teman lain atau bahkan sibuk dengan handphone kita. Agar menyiapkan susunan peribadatan dan memastikan semua sudah siap, memastikan liturgi siap, memastikan pelayan firman siap, petugas pembawa persembahan, pokok doa syafaat, dan hal lain. Sehingga ibadah dapat berjalan lancar dan tidak ada jeda waktu yang lama karena ketidaksiapan kita. Sebab saat kita melakukan peribadatan yang menyukakan hati Tuhan, dengan sendirinya akan berdampak positif juga pada pendewasaan dan kesukaan hidup kita. Niat baik tidak dengan sendirinya menjamin bahwa cara kita akan benar pula. Itu sebabnya ibadah pun perlu aturan. Aturan bukan dibuat untuk menghambat kita, melainkan membangun ibadah yang benar di hadapan Allah. Sobat Pele yang Tuhan Yesus kasihi, maka ingatlah selalu bahwa kita perlu mempersiapkan ibadah baik dan benar. Bukan hanya ibadah, tetapi hati dan pikiran kita pun perlu kita siapkan. Sikap beribadah yang tertib dan sopan menjadi salah satu petunjuk bahwa kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan kita. Demikian juga saat ini, di mana peribadatan kita diatur sesuai dengan protokoler kesehatan, maka kita sebagai anggota jemaat harus turut memperhatikan agar persekutuan kita tetap tertib dan berjalan dengan baik. Kita dapat belajar dari apa yang Rasul Paulus kemukakan, yaitu kita harus beribadah dengan sopan, tertib, dan teratur di dalam gereja atau persekutuan kita. Baiklah, liturgi disiapkan dengan baik, mau tertulis ataupun tidak. Yang pasti ibadah kita haruslah sopan dan teratur sebagai wujud penghormatan kita pada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan menyempurnakan pengertian kita akan firman-Nya dan memberkati kita sekalian untuk menjadi pelaku firman-Nya dan melakukan ibadah dengan sopan, tertib, dan teratur dalam beribadah. Amin. Sobat Pele yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang oleh perantaran Roh Kudus, Allah yang setia menyertai dan menemani kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan beribadah di malam hari ini, untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkannya, dan biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami, tapi tinggal tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan Allah Roh Kudus menolong kami semua untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur untuk segala baik Tuhan buat dalam kehidupan kami, di mana Tuhan tetap menyertai kami, seluruh anggota
persekutuan anggota muda, baik yang di Kuala Kencana, yang ada di Tembagapura, atau sebagian teman-teman yang ada yang tidak bersama-sama dengan kami di Timika Tuhan, yang ada di luar daerah, di daerah lain Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan, untuk melindungi, menyertai kami semua, menjauhkan kami semua dari situasi yang saat ini mengganggu kami dalam beraktivitas Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dan Engkau menyertai kami semua dengan baik dan tidak kurang suatu apapun sampai dengan hari ini. Bapa dalam surga, Bapa yang baik dan setia, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, anggota muda di tempat ini, mana Tuhan menyertai kami semua. Semua teman-teman yang saat ini bekerja dalam perlindungan Tuhan, teman-teman yang sedang menunggu panggilan pekerjaan di rumah, kami percaya Tuhan juga menyertai mereka semua, dan waktu yang terbaik Tuhan siapkan buat mereka untuk juga menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur untuk setiap kesehatan, kekuatan, nafas hidup, umur panjang Tuhan boleh karuniakan buat setiap kami yang ada dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami ini, dan biarlah kami terus menjadi anak-anak muda yang bertanggung jawab, anak-anak muda yang boleh diandalkan, terutama di dalam kehidupan rumah tangga, sebagai kehidupan keluarga kami masing-masing, dan juga dalam kehidupan kami di gereja Tuhan. Biarlah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan memberkati, menjaga dan memelihara teman-teman kami yang sedang bekerja di Tembagapura, atau mungkin di Portside, atau di mana saja mereka berada. Tuhan jaga dan sertai, lindungi, dan biarlah kasih setia Tuhan terus ada untuk kehidupan mereka. Tuhan beri mereka kesabaran, kekuatan, karena sudah beberapa bulan ini mereka harus berada di Tembagapura dan belum bertemu dengan keluarga mereka, orang tua, adik kakak di Kuala Kencana ataupun di Timika. Tuhan, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang lain yang ada di kota-kota lain Tuhan, yang juga mungkin mengikuti ibadah ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan jaga dan pelihara mereka juga. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Biarlah kiranya apa yang menjadi kesibukan mereka saat ini Tuhan memberkati. Mereka yang berkuliah, Tuhan mampukan mereka untuk mengikuti perkuliahan secara online, dan biarlah semua mendatangkan berkat untuk setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami, para pelayan, teman-teman pengurus, badan pengurus inti Tuhan, memberkati setiap mereka, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Tuhan berkati, pakai mereka terus untuk tetap konsen dalam melakukan pelayanan persekutuan anggota muda di Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, dan biarlah kemurahan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan persekutuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa taruh seluruh teman-teman pemuda ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan menyertai mereka semua, dan biarlah kasih dan setia Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam seluruh kesibukan mereka. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Jikalau ada teman-teman kami yang sakit dan kami tidak tahu Tuhan, biarlah Tuhan datang melawat mereka, menjamah dan menyembuhkan teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang terbaring karena sakit. Atau mungkin ada yang berbeban berat dan memiliki pergumulan. Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau sanggup mengatasi segala masalah, bahkan Engkau lebih besar dari segala masalah yang ada. Maka kami percayakan mereka yang sedang dalam pergumulan ke dalam tangan pengasihan Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun untuk semua salah dosa pelanggaran yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa dan alaskan, tidak ada lagi dengan nama lain, hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sobat Pele yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita telah berakhir, dan untuk mengakhiri ibadah di malam hari ini, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi nyanyian rohani 119 ayatnya yang pertama, Jemaat Memuji Tuhannya, dan kata-kata selanjutnya.
terang bintang siang gemerlap. Sobat Pele yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita terima berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, kiranya menguatkan, menolong, dan memberkati kita sekalian, sejak saat ini, esok, terus, kekal, sampai selama-lamanya. Amin.